warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyamal lailihi tatawwu'an wa siyaman naharihi wajiban wa thawaba amali fihi mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli majdi wal irfan, amma ba'd. Segenap para asatidz, para hujjaj, segenap pengurus DKM Musalla Al-Anwar, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita telah memasuki malam ke-29. Berapa? Oh, 29 nih. Udah hilang tuh separuh Ramadan, tinggal kemarinya. Kalau di status sih banyak, udah sisanya emas, sisanya emas, sisanya emas. Udah tahu emas pada kagak datang juga, pada kagak ibadah juga. Maka bersyukur kita, beruntung kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk tetap menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam hadis man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang menghidupkan malam bulan Ramadan, dia dirikan qiyamul lail, dia jalankan salat tarawih dengan ikhlas karena Allah, semoga dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu senang, kudu gembira. La tufrika ta'ah li'annaha barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Mesti gembira kita lantaran taufik hidayah Allah, sehingga kita masih bisa untuk terus ibadah kepada Allah. Jadi ini berat, udah kemari-marian berat. Pikiran juga udah bercabang ya, macem-macem. Ada yang mikirin pakaian, udah kadang buka udah gak dipikirin lagi dah. Awal-awal doang, sahur juga awal-awal doang. Sahur pertama, wah masya Allah, kadang ada rendangnya, kadang dia bikin dendeng, kadang dia bikin sayur sop. Kemarian mah lambe rebus lagi aja udah pada bosan udah, masya Allah, bosan memang kagak ada lagi udah. Jadi kita bersyukur ya, luar biasa ada kesempatan ibadah. Maka biar ibadah kita selamat, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama, sebagian para hukama mereka mengatakan yahtajul amal ila arba'ati asya. Amal itu butuh kepada 4 hal, yakni al ilmu fi mabda'i, ilmu ketika memulai. Maka ketika memulai sesuatu, memulai amaliyah, memulai ibadah, mesti ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya bisa rusak ibadah kita. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal kalau tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mesti pakai ilmu. Baru kata ibadah. Ukuran pakai sarung aja kudu pakai ilmu. Orang kalau nggak ada ilmunya pakai sarung lah kedodoran mulu. Ada orang baru tumben pakai sarung, terburu-buru pulang kerja mau sholat maghrib dia pakai sarung, lupa pakai daleman. Ya, dia gubet aja itu sarung goyor lagi, yang rada licin. Dia buru-buru, akhirnya dia gubet, dia nggak ngerti cara ngikatnya. Akhirnya begitu sholat, dah mulai kedodoran dah. Dia benerin aja tuh sarung. Ujung-ujungnya dia kagak sadar tuh sarung naik sampai atas lutut. Ya Allah, begitu ruku sujud lah. Emang kalau maghrib kan bocah lagi sedeng-sedeng ya, bercanda di belakang. Begitu lagi rebah-rebahan tuh bocah, itu apaan itu? Ya Allah. Kata yang belah sono, diam. Lah emang apa itu? Salak pondoh itu.
Ya Allah. Jadi walhasil itu ada ilmunya, apalagi ibadah, sholat kita, puasa kita, zakat kita dan lain sebagainya kudu ada ilmunya. Oleh mau nggak mau kita pelajari itu ilmu tentang ibadah. Kemudian kita singkat aja, kita 7 menit ya, kultum kan, kuliah 7 menit. Saya pengen kulim 5 menit, udah selesai udah nih. Ya. Kemudian butuh kepada niat. Niat ketika di awal permulaan itu dibutuhkan. Fasahihin niyah qabla al-amal wa'ti biha makrunatan min awal. Bagusin niat, kemudian nanti ketika memulai pekerjaan itu, memulai amaliyah itu, barengin, masukin niatnya. Maka ketika sholat kudu ada niatnya. Ketika takbiratul ihram dia niat. Wudu ketika basuh muka dia niat. Puasa malam-malam karena takut kelancopan kelewat subuh, maka malamnya kita niat. Ya, karena rada beda, susah kita menerka-nerka waktu fajar, maka niatnya malam. Intinya di dalam hati niatnya. Adapun kalau mau di mulut silakan, itu sunnah, tapi yang wajib adalah di hatinya. Kalau di hati aja nggak di mulut berarti nggak dapat sunnah. Kalau dua-duanya dapat dia kesunahan juga, dapat wajibnya juga gitu. Jadi niat diperlukan. Kemudian wasabr inda wasatih, yakni kesabaran ketika pelaksanaannya. Sholat kalau nggak sabar-sabar, mumpung orang kagak ada yang lihat, sholat johor bisa 2 rakaat itu, wah kagak ada sabarnya. Taraweh kalau nggak sabar-sabar, ya Allah ini imam lama banget, itu kuat minggir itu. Begitu kalau ini alhamdulillah kita agak cepet nih ya, tapi tenang, ada yang cepet gerabak gerubuk. Ini pembalap liar nih, ya, buat aja, kacau, kagak nggak lihat rambu-rambu, main terabas aja, ya. Kadang baca fatihahnya berantakan, dolin aja. Orang kalau dolinnya, imam dolinnya kagak enak, aminnya juga kagak enak. Dolin, amin, tapi dolin, amin, tergantung bagaimana dolinnya imam. Begitu gak kira-kira? Iya, kalau udah dolin, amin, begitu juga akhirnya. Maka baca fatihahnya rapi, biar kata cepet, ngebut nggak masalah. Yang penting tumak ninahnya. Cuma kalau kebangetan ngebut repot juga. Tumak ninahnya kagak ada, ini bisa rusak ibadah. Buat Allah Akbar, Allah Akbar. Itu kadang kita mungkin yang merada mudaan masih enak, yang tuaan krotok ya Allah. Ya, pulang encok. Ya Allah. Jadi butuh sabar ya, biarin sabar. Ada yang imamnya lama, sabarin aja. Kadang ada orang udah dihafal, loh ini imamnya lama nih, asal udah baca fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim ya pakai batuk lagi, lama. Kata makmum, ya ini fatihah aja 4 kali ganti gigi nih. Aduh gitu ya, biarin lama nggak apa-apa, sabarin ya, sabarin. Jangan kita ngancep, buset lama banget, gua kapok sholat di sini, besok gua di sono aja. Begitu dia pindah ke sono, itu imam di sono jadwalnya, habis kena lagi udah. Ya Allah. Jadi sabar, biar sabar. Puasa sabar sampai maghrib. Kalau belum maghrib percis jangan kita buka. Makanya perhatiin, boleh kita disuruh sunnahnya itu takjil, segera berbuka. Takjil itu menyegerakan berbuka. Cuma ini takjil udah berubah bahasa nih. Takjil jadi ganti kolak. Kalau dikata takjil kolak. Takjil itu artinya menyegerakan. Jadi segera berbuka kalau udah bener-bener waktu maghrib gitu maksudnya. Ya ini waktu maghrib gimana? Ketika seluruh bulatan matahari tenggelam semuanya, bukan azan. Jadi ketika azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum tentu maghrib tuh. Karena yang azan belum tentu paham ilmunya. Tapi kita ihtiyat, entar dulu ya, tenang dulu, tungguin beberapa menit aja. Apa lampangan hayal sholat baru kita buka. Gitu. Itu juga termasuk buru-buru. Jadi buru-buru buka ketika benar-benar waktu maghrib masuk. Jadi jangan begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar Allahu Akbar, azan, minum iklan sirup, ya ketele udah, ya, makanya hati-hati, lah gagal puasa kita, gitu. Makanya biar sabar. Kemudian terakhir
ikhlas inda faraghi. Kita butuh ikhlas ketika selesai melaksanakan. Jadi niatin semuanya karena Allah, begitu selesai udah jangan diingat-ingat kebaikan-kebaikan. Ya, lantaran apa? Udah kita nikmatin aja, girangin aja lantaran Allah udah kasih nikmat buat kita untuk ibadah. Makanya Syekh Abu Hasan Ats-Tadzili ketika sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, beliau senyum. Kenapa beliau senyum? Karena beliau senang, gembira sudah dikasih nikmat untuk ibadah sholat. Karena itu ibadah mahal, nggak semuanya orang bisa melakukan. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan empat-empatnya kita bisa penuhi sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.